Masih bersama saya Pemuda Gabut 21. Nah, saya Odok Speed kedatangan tamu yang lain dan tidak bukan. Saya juga nggak tahu siapa orang. Tapi saya kira dia sudah ada di samping saya. Siapa? Kira-kira namanya? Saya juga bingung. Oh, nama saya Mas Akbar. Nah, Asal dari Kerawang. nah, ini dia Mas Akbar yang dari Kerawang. Nah, saya ingin berbincang-bincang tentang perjalanan spiritual Mas Akbar ya. Bang Akbar aja lah biar gampang lah. Iya. Boleh. Kira-kira perjalanan pertama kali Bang Akbar itu menjalani spiritualis itu apa aja? Dulu itu saya pernah belajar di pengajian di daerah Cikarang. Ya, kita ikut majelis lah, majelis zikir seperti mempelajari ilmu ruqyah, mempelajari mengeluarkan yang negatif ya, awal negatif. Saya belajar dari situ. Lama itu cuma sampai 2 tahun. Di situ saya pindah lagi ke Kerawang, mempelajari sampai sekitar 4 tahunan, sampai 4 sampai 6 tahun lah mempelajari. Nah, ini cukup menarik. Jadi hampir beberapa tahun dia menjalankan atau mempelajari ilmu atau praktisi ilmu ruqyah. Nah, kita ini sekarang lagi mempelajari salah satu apa yang kita paham dari Bang Akbar ini. Nah, kemungkinan kira-kira setiap perjalanan Bang Akbar ini apakah dari zaman dulu itu sampai detik ini begitu aja, apa sudah ada peningkatan yang signifikan, apa seperti apa? Ya, dari awal perjalanan alhamdulillah sudah ada perkembangan sedikit-sedikit. Dari mempelajari dari mempelajari mempelajari ruqyah, terus mempelajari lagi untuk mengenalkan makhluk harusnya seperti apa, negatif dan positifnya kan. Itu udah berkembang lah. Tinggal dikembangkan lagi dari seperti ilmu apa lagi. Nah, kira-kira dari setiap pengalamannya Bang Akbar nih yang paling susah itu ketika lagi di ruqyah nih, orang kan lagi di ruqyah. Nah, itu yang paling susah dikeluarkan apa? Pernah suatu ini pasien ada kemasukan atau ketempelan ya, sekitar anak-anak kecil atau anak apa gitu ya. Itu sampai sekitar 2-3 jam untuk mengeluarkan, itu juga agak sulit itu di situ. Sampai malah berbalik ke kitanya sendiri. Oh, jadi sulit lah. Akreditasi seperti itu memang banyak yang namanya bisa berbalik ke kita sendiri. Bisa berbalik, bisa menyerang kita. Apakah kira-kira dari setiap perjalanannya Bang Akbar ini di daerah ruqyah, masuk ke orang, jin atau segala macam, pengeluaran jin ini segala macam, apakah di dalam satu pengeluaran itu banyak timbul dari jin-jin mana aja sih kira-kira? Itu banyak, ada yang bisa dari gunung bisa, atau bisa dari pesawahan bisa, atau dari pohon juga bisa, atau tempelan dari sungai atau dari mana, itu alam sekitar itu bisa, atau dari keturunan juga bisa. Tinggal gimana nya aja nanti muridnya. Ya, ditutup dulu nanti. Dulu perkiraan Bang Akbar ini setiap di ruqyah seseorang di ruqyah, apakah banyak yang terjadi mual atau muntah? Kira-kira itu hal-hal yang muntah atau keluar yang dari hidung tuh kayak ingusan, apakah itu akreditas dari hal goib atau memang akan keluar seperti itu lagi? Itu bisa 2 kemungkinan ya. Itu bisa dari muntah kan, itu
bisa juga dari hal yang goib juga bisa, dari penyakit juga bisa. Itu kan rupiah bisa juga buat penyembuhan juga, buat penyakit juga bisa. Bukan karena hal goib saja ya, itu bisa juga buat menghilangkan hawa-hawa negatif, atau juga bisa juga nanti menghilangkan penyakit atau apa gitu, itu juga bisa. Bukan karena muntah saja gitu, karena hawa-hawa negatif juga bisa. Nah, ini menarik. Tapi saya lebih menarik lagi tentang keilmuan yang lebih dari rupiah. Nah, saya pernah mendengar salah satu dari kawan-kawan saya, kalau Bang Abar ini bisa kayak seolah-olah bisa mendatangkan kodamnya sendiri ke dalam dirinya sendiri gitu. Apakah kira-kira di dalam teman-teman saya kan banyak nih yang ngomong, wah Bang Akbar ini bisa nih masukin kodam ke dalam badannya sendiri. Nah, kira-kira kodam apaan sih Bang yang masuk ke dalam badannya Abang nih? Aduh, kalau itu berat ya. Nah, berat. Ini kayaknya ini kodam apa batu ini kayaknya yang diangkat. Jadi itu kalau dijelasin panjang ya. Nah, iya. Kalau misalnya kayak gitu Ya, jelasinnya. Jadi kita misalkan biar tahu. iya, jadi kita bisa gini dulu ya. Untuk pemanggilan kodam dulu bisa untuk masukin ke diri sendiri, bisa juga ke orang lain juga bisa. Tapi untuk kodam pribadi ya cuman ada salah satu makhluk kan itu yang untuk penjaga kita juga, untuk jaga-jaga diri ada gitu ya, termasuk setengah-setengah lah gitu. Tinggal bisa separuh atau setengah, itu separuh manusia separuh juga hewan, itu salah satunya itu gitu. Yang lainnya ya nanti dah jangan diomongin dari sini lah gitu. Jadi dari setiap kodam-kodam itu ada yang bisa dimasukin, ada juga yang tidak. Iya. Nah, kemungkinan dari setiap apa yang kita lakukan itu jin-jinnya dari mana? Itu jin-jinnya bisa dari gunung, bisa dari sungai, atau bisa juga dari keturunan kita juga gitu. Itu bisa dari situ. Ini menarik nih. Tinggal kitanya aja gitu, apa mau pelajarinya di mana, atau mau pelajari dari keturunan, atau mau pelajari di alam sekitar gitu. Ini pokoknya menarik nih. Kita harus tahu. Kita kupas lagi di dalam lagi dia. Karena kita pengen tahu apa aja sih yang bisa dilakukan ketika memang dalam kondisi kepepet. Ya kan, contoh kan banyak orang nih dalam kondisi kepepet tiba-tiba kodamnya dampingin, apa yang tiba-tiba kodamnya kabur begitu aja, kan ada aja. Ada kodam yang punya ilmu kudu lari ya kan? Ada kodam yang bener dampingin. Iya, Kita pengen tahu nih apakah kodam yang kudu lari apa kodam yang bener dampingin gitu. Menurut apa gimana nih? Kalau untuk pribadi ya itu bisa untuk mendampingi. Kalau untuk kodam sendiri udah kan pendamping ya. Kalau pendamping kan ada dari keturunan, ada juga dari kita belajar sendiri kan. Nah, paling kalau misalnya itu dari kodam keturunan untuk yang pendamping kita. Tapi kalau untuk disuruh mengecek kondisi atau apa, itu ada yang dari kita pelajarinya. nah ini menarik apa yang Abang pelajari. Jadi ketika ada kodam yang seperti itu nih, Abang bisa nggak ibarat katanya mempelajarinya itu bagaimana sih di zaman itu, bagaimana mempelajarinya? Itu saya itu apa tirakat atau gimana? Saya tirakat di salah satu di daerah Kerawang. Saya tirakat di situ. Nah, Kerawangnya di mana tuh Bang? Biar pemirsa pada tahu nih. Mana ya? Iya, itu biar tahu lah. Pribadi sih kalau misalnya itu ya. Ya, buka-bukaan lah di sini lah biar pemirsa itu yang ngelihat channel kita itu nggak bingung nih, ya kan, di mana letaknya kalau pengen dapat kodam yang kayak Abang nih, ya kan. Kalau misalnya untuk tirakat seperti itu di sekitar daerah gunung atau di daerah perhutanan bisa, atau di makam-makam yang dibilang keramat bisa gitu. Jadi tinggal di mana-mana aja, yang penting tirakatnya benar, ininya benar, pembacaannya benar, insya Allah
pasti. Nah, jadi maaf nih edukasinya, setiap tempat ya kan, atau pemahamannya apapun yang kita jalanin atau kita pelajarin, mau ke gunung, mau kemana, mau kemanapun, tetap harus ingat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan sampai hal yang kayak gitu-gitu kita di luar dari syariat kita. Iya, Jangan. betul. Kita harus tahu mana yang baik, mana yang buruk. Ketika memang itu hal yang nggak baik, jangan sekali-kali ilmu tanpa guru yang ada jatuhnya Sesat. sesat. Betul, betul. Jadi bagaimana baiknya aja gitu. Jadi kita harus menjalankan apapun yang harus kita jalankan. Jangan sampai orang-orang yang nggak tahu apa-apa terjerumus dari hal-hal yang tidak baik. Betul. Nah, itu edukasinya dari kita. Nah, sekarang kita mau tanya lagi nih, kita kupas terus. Setiap bulan kan Bang, banyak nih jin atau setan-setan banyak. Iya. Nah, kira-kira jin apaan yang menurut abang itu yang paling kuat di daerah gunung? Ya. Karena abang kan tirakatnya di gunung, katanya di hutan, nah, di Itu- kebun kan gitu. Kalau untuk di gunung itu kalau yang itunya ya, Ya. itu ada salah satu makhluk tinggi besar kalau untuk di gunung ya, Iya. itu paling lumayan lah untuk di gunung. Iya. Kita itu Memahami saja Nih. gitu. yang tinggi besar, yang namanya setiap jin atau setan itu punya nama Bang. Namanya jin setan apa sih? Yang ada Itu- yang namanya kata orang kan wewe gombel, yang Jadi- namanya kuntilanak terbang. Nah ini apa gitu? Jadi gini, itu makhluk tinggi besar itu seperti beruang kan gitu ya, terus juga ada lagi kayak siluman-siluman atau ilmuwan-ilmuwan yang lain. Kalau untuk di gunung ya, Iya. di gunung, di sungai, di alam bebas itu seperti itu, makhluk-makhluk yang kayak seperti itu ya. Itu lebih sakti di situ. Di situ juga ada kerajaan-kerajaannya juga. Nah ini menarik nih. Nah itu yang lebih, aduh, Apa abang ini salah satunya apa mempunyai dari yang abang maksudkan? ya adalah salah satunya lah. Nah, terkadang manfaat dari yang abang punya itu, nah, manfaat dari yang namanya jin-jin kayak gitu Bang, kira-kira manfaatnya untuk abang itu, dia itu bisa seperti apa sih menurut abang? Untuk manfaat, untuk pengalaman sendiri ya, Iya, pengalaman pribadi aja. dengan pribadi itu bisa menolong orang, bisa, terus juga untuk pengobatan juga bisa, tinggal kita menjalankannya aja yang benar gitu. Jadi jangan sampai untuk kodam-kodam atau pendamping seperti itu yang tidak benar, itu termasuk yang tidak benar ya, Iya. yang tidak benar jangan disalahgunakan gitu. Lebih baik digunakan sebaik mungkin lah untuk menolong orang lah, itu aja. Kira-kira nih Bang, kan namanya orang punya pegangan kayak gitu di kita. Kan banyak nih orang-orang yang di sekeliling kita, ada orang punya pegangan, kita punya pegangan. Ya, Nah terus katanya kita lagi diem aja, tiba-tiba dites. ya. Nah itu maksudnya seperti apa sih Bang? Apakah bener atau enggak itu yang kayak gitu? Itu mah nggak bener, itu mah. Oh, itu nggak bener. Itu mah cuman hawa efek dari cuaca aja. Iya. Seperti itu. Bukannya gesekan atau edukasi atau apa gitu ya. Itu hanya hawa panas atau apa. Itu ngelekap. Oh. Itu cuaca aja itu. Oh jadi ketika kita punya kodam seperti itu nih, apa kodam genderuwo atau kodamnya apa gitu yang berbau-bau yang dari gunung lah gitu, apakah itu berarti nggak benar itu yang namanya kodam kita bisa nyerang orang yang namanya di barang kita? Wah, itu enggak itu. Itu kalau enggak kita suruh enggak bakalan itu. Itu juga enggak bakalan sampai segitunya. Orang-orangnya diem aja kok dibilang ngetes kan gitu. Nah, Sebenarnya itu halu kalau misalnya ada yang bilang seperti itu. oh jadi dia mungkinan halusinasi. yang Halusinasi. kasar. Kalau emang kita enggak menyuruh atau enggak kita perintah, dia enggak bakal bergerak sedikit pun. Walaupun yang punya kodam sama kodam gitu ya,
itu nggak bakalan, paling cuman efek itu juga nggak bakalan sampai segitunya, nggak sampai panas, itu mau panas hawa ngelekap karena pengen hujan. Nah, itu kayaknya cuaca kita juga cuacanya sama juga ini kayaknya Kayak kayak begini. jadi ini kena efek panas Efek ya, panasnya itu karena efek pengen hujan gitu, ngelekap. karena saya banyak bang akreditas orang katanya kita duduk mentang-mentang kita katanya punya pegangan atau punya apa, tiba-tiba panas, tiba-tiba ini, padahal kayak kita orang kan kita nggak tahu gitu, padahal bener yang kata abang bilang, kalau namanya kita belum perintah ya beliau juga tidak akan menyerah. Iya, ya contohnya gini aja dah, nggak usah jauh-jauh ya. Ya abang gimana sih sama saya di sini? Apakah abang panas kan dekat saya? Ya kalau saya sih emang panas, panasnya itu kan karena Hawa ngelekap, bukan? baca nih kayaknya nih. Nah, makanya lagi itu. lagi pengen hujan tapi belum hujan. Nah, belum hujan, jadi bahasanya ngelekap. Nah, Bukannya karena efek ada saya punya seperti itu, kan Nah. yang abang juga punya, misalnya Tapi- punya gitu, kayak gitu, nggak mungkin kan ada gesekan seperti itu. tapi saya menarik nih bang, apakah kadang-kadang nih kan ada orang nih, wah kita ngetes orangnya, nah cara pengetesannya itu loh bang, yang kadang kita bingung nih, kita kan namanya kan adu kesaktian, ada orang yang ngomong adu kesaktian lah ini segala macam, nah kita kan menanyakan gini, yang adu kesaktian yang sebenarnya itu seperti apa gitu loh bang. Itu Bisa kita dijelaskan? perlu tahu energinya seperti apa. Kalau emang kita mau mengadu kesaktian ya, Iya. kita tahu dulu nih lawan kita seperti apa, kita tes dulu dengan energinya ya, energinya seperti apa kita tes dulu, kita ini dengan itu baru kita tahu lawan kita seperti apa di atas kita ataukah di bawah kita. Nah, itu energinya dulu, dan kodamnya pasti akan ketahuan dengan energinya itu, seperti itu. Oh, berarti dari setiap apa yang kita lakukan itu ya kan, kita harus tahu dulu berarti Iya. energinya masing-masing. Iya, seperti itu. Berarti kan banyak orang yang sekarang kan kadang-kadang yang halusinasi Ya. terlalu tinggi. Betul, Jadi buat betul. edukasinya nih, pelajaran apapun harus kita mengetahui. Ingat satu, tetap aja harus didampingi. Kalau Ya, setiap betul. spiritualis harus didampingi guru-gurunya. Guru. Kalau memang beliau itu belum menijazani, Betul. jadi belum diijazahi oleh gurunya, Betul. harus didampingi sama gurunya. Ketika orang udah mempunyai ijazah, berarti kan beliau sudah dilepas dari Sudah. gurunya, berarti beliau sudah mumpuni mungkin ilmunya. Jadi kayak Bang Akbar ini gitu, beliau itu kan banyak terkadang ya kawan-kawan saya dulu pernah berbicara tentang Bang Akbar nih. Iya. Nah, kawan-kawan saya nih banyak nih berbicara nih. Bang Akbar katanya dulu di daerahnya, Iya. di daerah Cakung Iya. yang tempat Bang Akbar tinggal nih. Apakah dulu di sana banyak katanya ada kerajaan jin? Apakah benarnya itu, Bang? Untuk itu ya, kita juga, saya belum mengecek ke situ gitu, untuk kerajaan seperti itu. Tapi konon katanya dari orang-orang dulu seperti itu ngomongnya ada. Tapi saya sendiri memang belum mengecek benar-benarnya ya. Sebenarnya saya belum mengecek. Tapi kalau kata orang-orang terdahulu dari saya, sepuh-sepuh itulah, emang ada gitu, emang ada di situ. Kira-kira dari sesepuh yang ada di sana, apakah ini kerajaan jin yang macam apa gitu, Bang? Apa kayak kerajaan jin yang ibaratnya ada sesuatu rajanya, yang rajanya bisa disegani terus mempunyai apa? Itu kerajaan di daerah situ, konon kata sesepuh situ, itu emang ada kerajaan gitu. Emang konon katanya ada sekitar batu atau ada benda-benda tersebut ada di sana. Tapi untuk tahunya saya kurang tahu ya, untuk benda apanya saya belum ngecek full benar-benarnya gitu. Tapi sepuh dulu itu emang ngomong seperti itu, ada benda-benda keramat Oh, atau jadi benda-benda goib lah di situ. kemungkinan yang dimaksudnya sama Bang Akbar ini, kerajaan goib itu ada beberapa jin yang nungguin.
kayak batu Ya. kemungkinan itu untuk penjagaan lah secara logikanya gitu. Makanya Betul. orang-orang banyak akreditas yang selalu untuk ingin cari tahu, jadinya kerajaan jin itu yang disebut kerajaan, padahal itu bukan kerajaan tapi penunggu batu atau penunggu yang ada di situ saking banyaknya gitu. Bisa dibilang seperti itulah. Nah ini kita sebenarnya ngobrol apa sih kalau gini? Ya ini kan pengalaman ini kan pengalaman dari sepuh-sepuh dulu lah gitu. Karena jujur aja bang, saya itu banyak yang diakreditasikan orang awam. Iya betul. Ya kan banyak di luar sana, takutnya kan pembahasan saya kan ya kurang bagus, kurang pengalaman, makanya saya pun ini menanyakan untuk belajar aja, edukasi untuk belajar dan untuk jangan sampai orang-orang itu memahami dan mempercayai hal-hal tersebut. Nah di sini saya untuk mempelajari edukasi yang baik aja. Jadi ambil sisi positifnya dari apa yang kita rekod ini gitu aja. Nah kayak Bang Akbar ini kan, kita kan sebagai narasumber yang kita pengen tahu, beliau mempunyai salah satu jin, mempunyai belajarnya di mana-mana aja. Ya. Nah makanya itu kan kita harus pahamin, jangan sampai kita nggak pahamin, karena setiap orang itu kalau beliau sudah tidak memahami, wah bahaya, takutnya melenceng bro. Nah saya pengen menanyakan lagi Pak. Ya, boleh. Kira-kira Bang, itu kan udah jalan lama-lama, itu berapa tahun abang itu ibaratnya ngejalanin itu aja. Pernah nggak sih Bang diserang orang? Untuk diserang orang itu pernah sih sekali, sampai tepar, sampai Nah itu tepar seminggu. bahasa mana Bang? Itu bahasa Cikarang kesana sedikit iya. Tepar itu berarti kalah gitu. Kalah gitu. Nah, Pernah sampai seminggu. pernah kalah itu Pernah. seminggu. Seminggu itu pernah tepar sampai enggak keluar kamar sama sekali. Seminggu. Nah abang ini kan udah pernah kalah nih, kira-kira banyak gak sih Bang orang yang dulu minta tolong ke abang nih tentang masalah kayak orang-orang itu punya pegangan apa, Bang minta tolong nih Bang, apa pacar saya nih, apa ibaratnya orang mau ngetes, ada yang mau ngetes nih Bang, pada ngomong ke abang nih. Nah ada di Cakung, banyak yang pada minta tolong untuk masalah percintaan. Percintaan nih kawan-kawan, percintaan, konsultasi percintaan. Ini sebenarnya dia itu konsultasi itu, orang percintaan itu bukannya ke orang-orang yang kayak gitu, sebenarnya curhat sih Bang, lebih curhat ke Abang Akbar ini. Jadi gitu. Jangan disalahgunakan tentang konsultasi itu ke ilmu ya gitu. Jadi bisa ditanyakan langsung aja, konsultasi apa nih? Konsultasi percintaan. Jadi konsultasinya banyak sih sebenarnya, untuk konsultasi masalah percintaan, pengobatan atau apa gitu. Tapi paling banyak itu percintaan dulu ya. Banyak yang untuk menyambungkan sebuah hubungan lagi yang tadi sudah pisah, sekarang nyambung lagi. Itu banyak itu. Kira-kira ini udah berapa banyak itu? Wah, udah nggak bisa dihitung dah. Wah, untuk banyak sekali untuk pemirsa nih. Ini jadi untuk menyambungkan pasangan semua lah. Yakin nggak model kayak begini? Ya, kalau kita kan nanya keyakinannya aja. Yakin. Itu kan pemirsa aja dah yang bisa menilai. Kalau kita namanya orang kan, kita menanyakan narasumber, jadi akreditas langsung dari orang yang kita tanyakan. Betul. Jadi kalau seandainya pembahasannya orang kayak gini sok bisa, sok pintar, ya kan itu kan pribadi pengalamannya orang tersebut. Jadi beda sama orang yang benar-benar maaf kata dukun. Kalau mau nanya ke dukun ya tanya aja dukun gitu, hati musyrik gitu. Tidak boleh nanya ke dukun, jadi musyrik, karena tidak boleh meyakini manusia. Hanya yang diyakini oleh kita itu Allah Subhanahu Wa Taala. Ingat itu, jangan sekarang yakinin dukun, karena banyak dukun tepu-tepu jangan sekarang. Nah, buat Bang Akbar nih ya, itu kan banyak nih orang yang namanya itu kira-kira sampai menikah atau enggak? Yang menikah sih
ada ya yang goal sampai menikah itu ada sekitar 3-5 orang itu sampai goal sampai menikah. Nah, itu juga kan persyaratannya juga kan lumayan juga untuk nyambungin lagi gitu ya. Nah, persyaratannya. Itu kan kita udah kupas nih, Bang Akbar, tentang masalah konsultasi perjodohan percintaan. Iya. Nah, saya punya nih teman saya, ada yang ngomong nih, makanya kan saya suruh datengin abang ini nih. Iya. Katanya beliau itu bisa mempelajari, katanya yang namanya ini kan hujan nih, katanya bisa ditahan gitu. Saya bingung nih, hujan kok bisa ditahan akreditasnya, ya kan? Apakah dulunya beliau pernah belajar hujan ditahan atau tidak, kan saya nggak tahu kan. Makanya kita tanya sendiri langsung, apakah bisa atau enggak, kita tanya. Sebenarnya bukan ditahan ya. Kita kalau Bang? ditahan itu kita ini ya, kalau ditahan kita melanggar aturan dari Tuhan ya. Nah, Ya, kalau sebenarnya kalau menahan. saya mah Bang, logika saya bisa menahan Bang hujan itu Bang. Kenapa saya bisa? Karena saya di dalam rumah. Iya, kalau di dalam Saya rumah nggak saya juga terkena bisa. Kalau di dalam rumah juga saya bisa. Apalagi nggak kebasahan. Nah, saya bisa ketahan nggak kebasahan karena saya ada di dalam rumah. Sebenarnya bukan ditahan, jadi cuman dipindahkan saja Oh, ke dipindahkan. suatu daerah yang lain gitu. Nah, Cuman hanya dipindahkan, bukan ditahan ya. Ini garis bawah ini, bukan ditahan. Kalau ditahan kita melanggar aturan aturan dari yang kuasa. Nah, itu dulu apakah dari keturunan keluarga atau emang abang pernah ngejalanin atau pernah pelajari hal itu? Mempelajari, kalau untuk mempelajari saya insya Allah bisa lah itu, untuk pelajarinya juga bisa. Tapi kalau pernah bertanya ke sepuh-sepuh gitu ya, dari keturunan juga ada gitu, seperti itu. Nah, konon katanya nih abang dulu pernah dikasih benda-benda yang bertuah nih, kayak batu, keris, apa yang namanya apaan aja nih. Nah, kira-kira itu benda-benda apa aja sih Bang yang pernah abang pegang dari zaman dulu? Yang pernah dipegang itu seperti batu, terus ya sajam atau apa keris gitu ya, terus semar mesem juga pegang kan gitu ya. Selampe juga pernah pegang gitu. Itu pernah punya lah, benda-benda tersebut punya lah, Oh iya, jadi ini maaf sekedar nih, punya lah. di garis bawah ini bukan selampe ingus, Bukan. tapi selampe. bukan ya, bukan. Nanti itu Bukan selampe ingus. bukan selampe Oh, ingus. bukan. Karena kebanyakan orang kan kadang-kadang selampe ingus Iya. itu dibuat katanya ini selampe sakti katanya. Bukan. Padahal selampe ingus menurut saya. Soal itu bukan selampe ingus ya, itu emang ada lah, Oh, punya lah kayak gitu ya. Punya, tapi bukan selampe ingus, garis bawahi gitu. Gitu aja. Bukan selampe ingus kawan-kawan. Selampe yang bagus ini bukan selampe ingus. Punya gitu. Oh, Sekedar jadi, punya lah itu. nah tapi itu kegunaannya untuk apa lagi? Nah, Petris, kayak masing-masing macam. penggunaannya ya, kalau itu ya masing-masing penggunaannya. Entah kalau semar mesem untuk percintaan kan gitu. Terus kayak batu juga kan tergantung batunya, batu apa untuk pengobatan. Tapi kita jangan, itu hanya syariat gitu. Oh, iya. Benda-benda itu hanya syariat, tetap hakikatnya kan ke Gusti Allah Iya. gitu. Nah, kita jangan sampai mempercayai juga benda-benda tersebut kan gitu. Itu hanya syariat aja. Jangan sampai benar-benar percaya sama benda tersebut. Ini kita memang cukup menarik apa yang dipelajarin oleh Abang Akbar ini. Terlalu banyak memang. Terlalu banyak kalau untuk Sebenarnya saya pengalamannya. pengen meneruskan semuanya itu yang saya kupas habis nih ya. Kalau bahasa orang zaman sekarang kita kulitin gitu. Iya. Dengan bahasan akreditas, dia pernah A, pernah B, pernah C kan gitu. Banyak. Jadi kayak sekarang ini kan, apakah abang masih ibaratnya perjalanannya abang nih masih ngejalanin itu semua, apa udah dilepas semua, apa udah menjadi orang yang lebih baik lagi apa gimana? Untuk sekarang ya, untuk sekarang sudah sedikit demi sedikit dilepas gitu. Seperti itu. Untuk sekarang lebih baik jadi orang inilah
lebih membaik lagi lah dari dahulu lah gitu. Kita lebih jalan lebih baik lagi atau gimana gitu ya. Jadi biar lebih baik dan lebih baik lagi gitu. Tuh, jadi semua edukasi pelajaran Ya, kita ini pelajaran pelajaran. dari mana aja ya. Ingat, kita sudah nih, kita kupas Bang Akbar. Mungkin di lain esok kita akan kupas lagi yang Iya. di daerah-daerah rumahnya Bang Akbar nih. Boleh, ada boleh. apa aja nih? Boleh. Nah, kalau kayak sekarang kan kita akhiri aja karena mungkin ini mau hujan. Jadi daerah-daerah sini kan agak sedikit banjir kayaknya. Makanya kita harus jaga-jaga biar nggak banjir. Gitu. Biasa mau naikin ituan kasur takut banjir kita. Nah, jadi setiap pembahasan yang ada di sini, ya kan, ingat, setiap ilmu harus ada guru. Iya, betul. Itu satu. Kedua, harus diingatkan, pelajaran apapun yang paling besar itu sholat, Betul. ya kan, jangan dilupain, sholawat, ya, ngaji, ya kan. Kalau orang udah memperbaiki sholat, ngajinya, beristighfar, insya Allah banyak yang namanya rezeki baik, yang ngebantu pun baik, kodam-kodamnya pun baik. Betul. Ya kan? Jangan mencari akreditas kayak Bang Akbar nih, bukannya ibaratnya dibilang dia salah, bukan, tapi Bukan. memang pelajaran dia di zaman itu. Zaman itu. Nah, di zaman sekarang lebih banyak kan sholat, Sudah ngaji, alhamdulillah. ya kan. Jauhinlah hal yang kayak gitu tanpa dampingan guru, karena hal apapun yang tidak didampingi guru itu akan menjadi hal yang di luar dari syariat Islam. Cari guru yang baik, ya kan, cari pondok pesantren yang baik, ya kan, cari guru-guru yang bersyariat, yang benar-benar dia menguasai spiritual, yang menguasai ilmu-ilmu apapun. Intinya setiap pelajaran jangan sampai disalahgunakan. Setiap kita punya kesaktian jangan sampai disalahgunakan. Betul. Karena banyak orang yang mempunyai kesaktian disalahgunakan. Setiap kebaikan kita ambil kebaikannya, ambil sisi positifnya dari apa yang kita omongin, Ya. buang negatifnya, ya kan. Itu aja yang kita bisa pelajari, ya kan, dari kita, ya kan. Kodok Speed, ya kan, di channel Gabut, ya kan, udah Gabut 21, ya kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Akbar ya.